Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam tulisan Arab. Sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab sudah ada bahkan sebelum Masehi. Dari bangsa Arab sendiri, banyak sekali peninggalan-peninggalan, baik berupa sejarah, seni, maupun tradisi yang ada dan dilestarikan sampai saat ini. Salah satu yang masyhur yang sudah mendarah daging di masyarakat adalah tulisan Arab. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau dengan bahasa isyarat. Namun, ada banyak hal yang ternyata sulit dikomunikasikan dengan dua cara tersebut dan membutuhkan cara yang ketiga, yaitu bahasa tulis. Dari sini, muncul kebutuhan akan bahasa tulis. Bahasa tulis tidak serta-merta tersusun dari huruf-huruf seperti saat ini. Bahasa tulis terlebih dahulu melalui beberapa fase perkembangan dan penyempurnaan untuk dapat menjadi seperti sekarang. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui tulisannya saja tanpa mengetahui jenis, sejarah, dan cara penulisan yang tepat. Bahkan, kata alfabet yang kita ketahui adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu alif, ba, dan ta. Tulisan Arab sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu mushaf, arut, dan imla. Masing-masing akan kami jelaskan pada video berikut ini. Yang pertama adalah mushaf. Mushaf adalah salinan dari lembaran-lembaran naskah Al-Quran yang bertulis tangan dan kemudian dibukukan menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penamaan mushaf sebagai buku jilitan penghimpun ayat-ayat Al-Quran sendiri sudah digunakan sejak lama, tepatnya sejak era awal Islam. Macam-macam mushaf. Mushaf terdiri dari 3 macam, yaitu mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Ibnu Mas'ud, dan mushaf Ubay bin Ka'ab. Penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dalam sejarahnya, pengumpulan Al-Quran terjadi pada 3 masa, yaitu masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah, pengumpulan dilakukan dalam bentuk hafalan dan tulisan. Setiap kali Al-Quran diturunkan, Rasulullah akan memanggil para penulis yang termasuknya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Zaid bin Sabit, dan sahabat lainnya untuk menulis ayat-ayat pada beberapa media. Suhuf Al-Quran tersebut disimpan oleh masing-masing sahabat Rasul. Pada masa Abu Bakar, Umar bersama Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dengan memanggil Zaid bin Sabit. Setelah terkumpul, Zaid menghimpunnya menjadi satu mushaf dan disimpan oleh Abu Bakar. Sepeninggal beliau, disimpan oleh Umar dan kemudian disimpan oleh Hafsah. Selanjutnya adalah arut. Secara etimologi, arut berarti tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat di dalam bait-bait syair. Kalimat ini juga bermakna sebuah metode yang sulit dan sukar, atau juga bisa diarahkan pada arti kota Mekah atau Ka'bah karena ia terdapat di tengah-tengah kota Mekah. Sedangkan menurut terminologi, arut ialah sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tata cara mengenal benar tidaknya wazan-wazan syair Arab dan yang berkaitan dengannya. Disiplin ilmu ini menekankan objek pembahasannya pada syair Arab yang terdiri dari wazan-wazan tertentu. Wazan adalah kumpulan dari untaian nada yang harmonis bagi kalimat-kalimat yang tersusun dari satuan-satuan bunyi tertentu yang meliputi harakah atau huruf hidup dan saknah atau huruf mati yang melahirkan taf'ilah-taf'ilah dan bahar syair. Penemu arut. Sejarawan sepakat bahwa yang pertama kali memperkenalkan kaidah ilmu arut adalah Syekh Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri Al-Azdari Al-Farahidi, sebuah nama yang diafiliasikan pada nama sebuah lembah Farahidi di kota Basrah.
Syekh Khalil mendapatkan ilham atau inspirasi untuk menyusun ilmu arut ketika beliau ada di kota Mekah. Hal ini disinyalir pemberian nama arut karena ada unsur tafaul atau melihat adanya pertanda baik dengan Ka'bah yang ada di tengah-tengah Arab atau arut kota Mekah. Imam Khalil pun kemudian menemukan rahasia-rahasia dalam syair Arab yang waktu itu merupakan primadona di kalangan masyarakat Arab. Beliau menemukan 15 kaidah pokok dalam syair Arab yang pada gilirannya dikenal dengan istilah bahar. Kaidah pokok ini kemudian disempurnakan oleh murid beliau yang bernama Al-Akhfasi, sehingga menjadi 16 saja. Perkembangan ilmu arut. Sejak awal diperkenalkan oleh Imam Khalil, ilmu arut menjadi ilmu yang mengukur keindahan dan kebenaran pembuatan sastra Arab. Hal ini terus berlanjut hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Setelah itu, banyak ulama yang turut memperhatikan perkembangan ilmu ini. Sebagian dari mereka menguraikan kaidah yang diperkenalkan, Imam Khalil memperluas keterangannya, meringkas, dan lain sebagainya. Sejak saat itulah, banyak ulama yang juga menulis ilmu arut. Manfaat mempelajari ilmu arut. Ilmu arut mempunyai segudang manfaat yang diantaranya adalah untuk membedakan syiar Arab dengan yang lainnya. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa Al-Quran bukanlah sekedar syair-syair Arab, tetapi merupakan firman suci yang harus dimulakan oleh umat Islam. Banyak ulama yang berpendapat seperti Syekh Hanafi. Beliau berkata bahwasanya mempelajari sesuatu yang bisa membedakan antara Al-Quran dengan syair hukumnya fardu ain. Dikarenakan hal itu bisa mencegah subordinasi dalam akidah. Di samping itu, dengan ilmu arut, kita juga bisa membedakan kalimat syair dengan prosa, menghindari kerancauan satu bahar-bahar dengan yang lain, serta menjaga syair dari perubahan. Yang terakhir adalah imla. Imla berarti talqin, yaitu menyampaikan atau mendiktikan kepada orang lain dengan suara keras, agar dia memindahkan secara baik dan benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. Imla merupakan bagian dari maharoh Alkitabah. Maharoh Alkitabah sendiri mencakup 3 muatan dasar. Pertama, maharoh at-tahaji bittariqatin salimatin, yaitu keterampilan menulis huruf secara benar. Kemudian yang kedua, maharoh waq'i alamat at-tarqim fi mawadhi'iha, yaitu keterampilan meletakkan tanda baca yang benar. Yang ketiga, maharoh ar-rasmi al-wadih al-jamil lil huruf wal kalimah, yaitu keterampilan menulis indah atau kaligrafi. Macam-macam imla. Imla dibagi 4 macam, yaitu yang pertama, imla manqul, yaitu murid menyalin teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau tulisan guru di papan ke dalam buku tulis. Imla jenis ini untuk tingkat pemula. Mereka lebih ditekankan untuk cermat dan teliti saat membaca tulis dan menyalinya. Yang kedua, imla mandzur, yaitu murid melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau di papan tulis, lalu menutup kitab atau yang ada di papan tulis. Selanjutnya, guru mendiktikan teks bacaan atau kalimat yang sama. Imla mandzur diterapkan di kelas menengah. Yang ketiga adalah imla ghairul mandzur atau masmu, yaitu murid menulis teks bacaan atau kalimat yang dibacakan guru tanpa melihatnya terlebih dahulu. Metode ini untuk tahapan lebih tinggi, di mana siswa lebih menguasai dengan baik teori-teori imla yang telah diajarkan. Yang terakhir adalah imla al-ikhtibari, yaitu bentuk imla yang diberikan kepada siswa yang telah menguasai dan memahami dengan baik teori-teori imla ikhtibari. Lebih banyak muatan praktik daripada muatan teori tentang tanda baca sekaligus aplikasi dalam teks.
Manfaat mempelajari ilmu imla. Mempelajari imla akan menghindarkan seseorang dari kesalahan dalam menulis dan mengantarkan seseorang kepada pengetahuan yang lebih baik dalam menulis. Sebab tulisan merupakan pengganti mutakallim atau pembicara dalam mengungkapkan ide-ide, suara hati, dan sebagainya dalam buku tulis.